Halo teman-teman SMK Tata Busana. Kali ini kita akan mempelajari cara menggambar salah satu elemen penting dalam menggambar wajah. Ya, rambut merupakan mahkota yang menghiasi kepala manusia yang dapat memperindah dan mempercantik penampilan seseorang. Kalau begitu, langsung kita simak yuk cara menggambar rambut yang baik. Jangan lupa siapkan alat dan bahan desain seperti pensil, penghapus, dan kertas. Yang pertama, kita akan menggambar rambut pria. Langkah pertama, bagi bagian atas kepala dengan pedoman garis mata, bagi dua ke atas untuk menemukan garis rambut A dan bagi dua lagi ke atas untuk menemukan garis rambut B. Kemudian, gambar garis batas rambut dimulai pada garis A, lalu turun ke pelipis sampai ke telinga. Untuk tepi rambut yang normal, bagian dahi digambar di atas garis A. Untuk dahi yang sempit, batas garis rambut bisa lebih turun posisinya di garis A, dan untuk dahi yang lebar di atas garis B. Selanjutnya, gambar siluet luar rambut. Untuk memberikan volume pada rambut, pastikan jarak siluet rambut dengan kepala sama rata. Tentukan arah jatuhnya rambut. Untuk rambut bagian atas, rambut jatuh ke kanan dan kiri kepala, selebihnya jatuh ke bawah. Selanjutnya, temukan garis arah rambut. Kemudian, gambar rambut sesuai arah jatuhnya rambut untuk memberikan kesan natural. Jika kalian menggambar dengan menggunakan foto referensi, tidak perlu terlalu mirip, bisa berimprovisasi untuk membuat arah rambut yang lebih unik. Siluet luar rambut berguna sebagai pedoman untuk menjaga volume rambut tetap konsisten. Kemudian, bayangkan arah cahaya datang yang menerpa rambut untuk membuat shading gelap terang. Arah cahaya datang dari atas memberikan kilau pada rambut yang disebut highlight. Untuk bagian rambut yang menghadap ke bawah dan tidak terkena cahaya dapat diberi shading untuk memberikan kesan bayangan. Lalu, berikan perhatian khusus untuk gambar yang lebih detail. Gunakan pensil dengan jenis yang berbeda untuk mencapai gelap terang yang dibutuhkan. Ingat, cahaya datang dari atas dan sebagian rambut tidak terkena cahaya, sehingga membentuk sebuah shading dan highlight. Semakin kontras gelap terang, maka semakin nyata pula hasil gambar. Mulai shading pada akar rambut menuju ke highlight untuk memberikan efek percampuran gelap terang yang natural. Lalu, mulai menggambar rambut pada bagian sisi kepala dengan memperhatikan arah jatuhnya rambut dengan memberikan kesan gelap terang. Untuk bagian belahan rambut, berikan shading yang gelap untuk memberikan kesan kedalaman dan volume pada rambut. Kita bisa menggunakan penghapus untuk memberikan kesan highlight pada rambut. Berikan detail highlight pada bagian rambut yang terkena cahaya. Saatnya kita beralih pada gambar rambut wanita. Mulai dengan membagi kepala menjadi dua bagian dengan pedoman garis mata, bagi dua kembali untuk mendapatkan garis A dan bagi dua lagi untuk mendapatkan garis B. Mulai gambar batas rambut pada garis A. Wanita cenderung untuk memiliki batas garis rambut yang lebih halus dengan bentuk yang lebih bulat. Ini adalah batas garis tepi rambut yang normal dan bisa disesuaikan dengan selera. Bagi rambut pada bagian tengah kepala, lalu gambar siluet luar rambut. Model rambut yang akan digambar ialah setengah atas, rambut diikat, dan lainnya dibiarkan terurai. Menjadikan siluet rambut atas kurang bervolume dan bagian bawah lebih bervolume. Lalu, mulai menggambar siluet rambut dengan memperhatikan jarak siluet rambut ke kepala. Untuk selanjutnya, gambar bagian rambut yang terurai dengan gaya bergelombang. Pastikan volume rambut sama kanan dan kiri. Lalu, beri gaya rambut berponi dengan garis melengkung. Bayangkan arah jatuhnya rambut agar terkesan lebih natural. Untuk menggambar warna rambut yang cerah seperti pirang, hapus goresan pensil yang tebal. Kemudian, mulai gambar rambut sesuai dengan arah rambut yang natural. Ingat, untuk menggambar dengan garis yang halus dan tipis terlebih dahulu,
agar memudahkan dihapus jika ada yang salah. Gambar arah rambut sedikit acak dan berantakan agar terkesan lebih realistik. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian rambut yang lain. Kemudian tentukan arah datangnya cahaya yang menerpa rambut. Pada cahaya yang terang, highlight pada rambut terkesan lebih kuat. Pada cahaya yang redup, kilau highlight terkesan kusam. Lalu, beri shading pada rambut dan berikan detail gelap terang pada rambut untuk kesan gambar lebih hidup. Untuk gambar shading, lebih baik mengarah ke highlight untuk hasil percampuran gelap terang yang lebih baik. Lanjutkan untuk memberikan detail pada gelap terang tersebut. Rambut yang jatuhnya mengarah ke cahaya memiliki highlight yang lebih terang dibanding dengan rambut yang jatuhnya menjauh dari arah cahaya. Yang terakhir, buat hasil gelap terang lebih merata. Halo teman-teman SMK Tata Busana, kali ini kita akan menggambar untuk tugas dasar desain halaman 24, yaitu macam-macam bentuk rambut. Alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini, yang pertama tentunya ada pensil, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada drawing pen, yang keempat ada penggaris, dan kelima yang paling penting yaitu buku tugas siswa dasar desain dari Sentino. Buka buku pada halaman 24. Pada materi tugas macam-macam bentuk rambut. Yang pertama, kita akan menggambar rambut tampak samping. Untuk gambar rambut yang kita gambar pada tubuh tampak samping dengan model pendek dengan poni rata, dibuat terlebih dahulu garis bantu. Posisi telinga. Setelah garis bantu sudah selesai, bisa diisi dengan rambut dengan arah yang telah disesuaikan. Karena pada buku ini sudah disiapkan yaitu proporsi, jadi kita dapat dengan mudah dalam menggambar rambut. Lalu kita dapat menebali bagian proporsi tubuhnya untuk memperjelas bagian tubuh dan melatih tangan kita agar lebih luas. Bisa ditambahkan pakaian saja yang basic saja. Jadi buku ini sangat membantu sekali bagi kita yang kurang mahir dalam menggambar karena sudah disiapkan proporsinya. Lalu yang kedua, tampak depan akan saya buat dengan model rambut panjang bergelombang. Tebali dulu bagian kepala, bagi dua untuk menemukan bagian kepala atas, lalu bagi tiga untuk menemukan batas rambut. Setelah ketemu, lalu kita buat garis bantu. Buat gelombang pada rambut saling bertumpukan kurang lebih seperti ini. Ulangi pola ini, pola menggambar rambut tersebut pada anatomi yang sudah disiapkan. Setelah selesai, bisa ditambahkan gelap terang pada rambut. Lalu bisa digambar anatomi tubuhnya. Lalu yang terakhir, tampak belakang. Untuk menggambar rambut tampak belakang mudah saja.
Kita buat rambutnya lurus, agak bergelombang di bagian bawah. Jangan lupa perhatikan arah tumbuhnya rambut dan arah jatuhnya rambut. Pada rambut tambak belakang, arahnya semakin ke tengah kepala bagian atas. Lalu tebali bagian proporsi tubuhnya. Untuk bagian busana dibuat simple saja. Setelah sudah jadi macam-macam bentuk rambutnya, bisa kita drawing pen untuk mempertegas siluetnya. Kita gunakan drawing pen dengan ukuran 0,1 untuk hasil lebih presisi. Kita mulai ya, untuk menebali siluet dari model-model kayak rambut yang sudah dibuat. Pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu terburu-buru. Hati-hati untuk menebali rambut yang bergelombang karena garis yang dihasilkan harus luwes. Ikuti setiap garis gelombang yang dibuat. Lalu tebali siluet tubuhnya. Nah teman-teman, seperti ini macam-macam bentuk rambut yang sudah dibuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman SMK Tata Busana. Kali ini kita akan mengerjakan tugas untuk menggambar macam-macam hijab pada buku tugas dasar desain halaman 25. Alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini, yang pertama tentunya ada pensil, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada drawing pen, yang keempat ada penggaris, dan kelima yang paling penting yaitu buku tugas siswa dasar desain dari Sentino. Untuk materi tugasnya kali ini adalah macam-macam hijab. Kita akan mulai menggambar gaya hijab dari depan terlebih dahulu, kemudian tampak samping, dan yang terakhir tampak belakang. Gambar terlebih dahulu dengan garis-garis yang halus. Karena hijab merupakan sebuah kain yang menutup kepala, maka cara menggambarnya harus menampakkan detail-detail seperti lipatan-lipatan kain. Detail kain yang bergelombang, tampakkan juga lipit-lipit atau draperi untuk menambahkan kesan natural pada hijab. Arah lipatan kain atau draperi mengarah ke tengah dan ke bawah. Tebali terlebih dahulu untuk siluet wajah, kemudian gambar lipatan-lipatan kainnya. Karena di sini sudah ada proporsinya, maka bisa digambar juga untuk baju muslimahnya. Sudah selesai untuk hijab tampak depan. Lalu kita akan menggambar model yang sama, gaya yang sama
tapi tampak samping. Kita mulai dahulu dengan garis tipis-tipis. Jangan lupa untuk memperhatikan arah lipatan kain atau draperinya. Tetap mengarah ke bawah, tapi kali ini lebih mengarah ke bagian depan dan bagian belakang badan. Selanjutnya kita akan menggambar dengan model yang sama juga, tapi tampak belakang. Kenapa tidak berganti-ganti model? Karena kita masih dalam tahap belajar untuk dapat memperkirakan angle dari suatu objek yang kita gambar, yaitu hijab itu sendiri. Untuk bagian kepala tidak perlu terlalu banyak draperi karena biasanya wanita menggunakan hijab rambutnya diikat ke belakang mengarah ke atas, jadi draperinya di bawah leher saja. Tambahkan juga bagian busananya, yaitu pakaiannya, untuk menutupi tubuh porsi. Untuk bagian belakang juga ya. Nah, macam-macam hijabnya sudah selesai, sketsa pensilnya. Waktunya kita tebali dengan drawing pen. Ini gunanya untuk mempertegas siluetnya agar tampak kelihatan lebih rapi siluetnya. Kita mulai ya. Tebali dengan hati-hati bagian lipatan-lipatan kain dengan garis-garis halus saja, agar hasil yang didapatkan tampak lebih natural seperti jatuhnya kain asli ketika dipakaikan sebagai hijab. Kalau sudah, bisa dibersihkan dengan penghapus. Pelan-pelan saja agar tidak merusak gambar dan kertas. Nah teman-teman, kurang lebih inilah gambar dari satu macam model hijab yang telah dibuat dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.